Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Enggar Putra Pratama. Saya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya dari Prodi Teknik Mesin kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang generator set. Definisi dari generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Proses ini dikenal sebagai pembangkit listrik. Di sini saya ambil dari Wikipedia. Dan generator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari panas, air, uap, dan lain-lain. Generator atau yang biasanya disingkat dengan genset merupakan perangkat yang berguna untuk menghasilkan energi listrik. Mengapa dinamakan generator set? Karena perangkat pada genset pada dasarnya terdiri atas dua piranti yang berbeda, yakni alternator atau generator dan engineer. Alternator atau generator berfungsi sebagai alat pembangkit listrik, sedangkan engineer mengemban tugas sebagai piranti pemutar. Di sini terdapat 3 contoh genset maupun generator. Dan generator juga dibagi menjadi 2 arus AC. Dan berdasarkan karakteristik dari arus listrik yang mengalir, motor AC atau arus bolak-balik terdiri dari 2 jenis, yaitu motor AC arus bolak-balik 1 fasa dan motor AC arus bolak-balik 3 fasa. Dan prinsip kerja motor AC 1 fasa dan 3 fasa, yaitu motor AC 3 fasa terdapat 3 belitan stator yang menghasilkan medan putar, dan pada rotor sangkar terjadi induksi dan interaksi torsi yang menghasilkan putaran. Sedangkan pada motor 1 fasa memiliki 2 belitan stator, yaitu belitan fasa utama, belitan U dan U1 dan U2, dan belitan fasa bantu, belitan Z1 dan Z2. Kita dapat lihat seperti contohnya gambar di bawah ini. Dan belitan utama menggunakan kawat penampang tembaga yang lebih besar. Jadi pada intinya di sini belitan utama U1 dan U2 itu menggunakan kawat belitan tembaga yang lebih besar, sehingga memiliki impedansi yang lebih kecil. Dan sedangkan belitan bantu Z1 dan Z2 ini menggunakan belitan berpenampang kecil, dan jumlah belitannya lebih banyak, sehingga impedansinya lebih besar dibandingkan impedansi belitan utama. Dan di sini ada grafik gelombang arus medan bantu dan arus medan utama. Dan belitan bantu Z1 dan Z2 pertama dari arus bantu yang menghasilkan flux. Magnet tegak lurus beberapa saat, kemudian belitan utama U1 dan U2 dari arus utama yang bernilai positif. Hasilnya adalah medan magnet yang bergeser sebesar 45 derajat dengan arah berlawanan jarum jam. Kejadian ini berlangsung terus-menerus sampai satu siklus sinusida, sehingga menghasilkan medan magnet yang berputar pada belitan statornya. Di sini juga ada contoh gambarnya seperti ini. Dan yang selanjutnya rotor. Rotor motor 1 fasa sama dengan rotor motor 3 fasa, yaitu berbentuk batang-batang kawat yang ujungnya dihubungkan singkat dan menyerupai bentuk sangkar tupai, maka sering disebut rotor sangkar. Dan belitan rotor yang dipotong oleh medan putar stator menghasilkan tegangan induksi. Interaksi antara medan putar stator dan medan magnet rotor akan menghasilkan torsi putaran pada rotor. Dan selanjutnya motor kapasitor. Motor kapasitor 1 fasa banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga, seperti contohnya motor pompa air, motor mesin cuci, motor lemari es, motor air conditioning. Dan konstruksinya sangat sederhana, dengan daya kecil dan bekerja dengan tegangan suplai PLN 220 volt. Oleh karena itu, menjadikan motor kapasitor ini banyak dipakai dalam peralatan rumah tangga. Seperti
Inilah contohnya motor-motor yang digunakan kebanyakan di peralatan rumah tangga. Dan ini juga contoh-contohnya, termasuk lemari es. Dan di sini juga ada prinsip kerja lemari es. Sistem kerja lemari es yang pertama, dia masuk dari evaporator. Kedua, langsung dia masuk ke pipa kapiler. Jadi dari sini dia itu masuk ke pipa kapiler. Dan yang ketiga selanjutnya ke kondensor. Dan yang keempat ke filter. Dan kelima ke kompresor. Dan keenamnya ke filter vakum kapiler. Dan aliran regal dari kompresor menuju kondensor. Dari kondensor, filter dan pipa kapiler menuju ke evaporator. Dari evaporator menuju ke kompresor. Dan selanjutnya kapasitor bantu. Motor kapasitor dengan daya di atas 1 kW atau 1000 watt dilengkapi dengan 2 buah kondensor dan 1 buah saklar sentrifugal. Belitan utamanya U1 dan U2 dihubungkan dengan jala-jala L1 dan netral. Belitan bantu Z1 dan Z2 disambungkan seri dengan kondensor kerja CB. Dan sebuah kondensator starting CA diseri dengan kontrak normality close NC dari saklar sentrifugal. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Dan awalnya belitan utama dan belitan bantu mendapatkan tegangan dari jala-jala L1 dan netral. Kemudian 2 buah kondensator CB dan CA. Keduanya membentuk loop tertutup sehingga rotor mulai berputar. Dan ketika putaran mendekati 70%, putaran nominalnya saklar sentrifugal akan membuka dan kontak normality close, memutus kondensator bantu CA. Kapasitor bantu. Fungsi dari kondensator yang disambungkan paralel CA plus CB adalah untuk meningkatkan nilai torsi awal untuk mengangkat beban. Setelah putaran motor mencapai 70% putaran, saklar sentrifugal terfokus, sehingga kondensator kerja CB saja yang akan tetap bekerja. Jika kedua kondensator rusak, maka torsi motor akan menurun drastis. Lihat gambar seperti di bawah ini. Motor kapasitor starting. Kapasitor start ini merupakan jelmaan dari motor fasa belah, tetapi mempunyai kapasitor yang dihubungkan seri dengan belitan bantu dan saklar sentrifugal. Secara konstruksi sama persis, hanya ditambah 1 unit kapasitor untuk memperbesar kopel awalnya atau start. Seperti dikatakan di awal prinsip kerja, motor kapasitor start ini sama seperti motor induksi, yaitu jika pada lilitan utamanya diberi sumber arus, maka akan terjadi medan magnet putar atau flux magnet yang ada dan besarnya sama. Tidak ada gaya resultan. Tetapi dengan adanya lilitan bantu dan kapasitor, maka ada beda fasa di antara keduanya. Disinilah terjadi fluksi magnet dan resultan gaya yang berbeda, maju atau mundur tergantung besarnya resultannya, gaya itu sendiri, dan pada umumnya terjadi resultan gaya searah jarum jam, sehingga motor dapat berputar ke kanan. Setelah motor berputar selama 75% dari putaran nominal, maka saklar sentrifugal bekerja memutuskan rangkaian lilitan bantu dan motor bekerja hanya dengan lilitan utama. Keuntungan jenis motor kapasitor start ini dibandingkan dengan tipe motor fasa belah adalah mempunyai kopel yang lebih kuat.
faktor kerjanya yang lebih besar, mendekati 1. Secara konstruksi, rangkaian kelistrikannya motor kapasitor start dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Adapun bagian-bagian yang terpenting dari motor kapasitor start ini, yaitu stator, tempat belitan utama dan bantu pada alur-alur stator. Rotor sangkar dengan porosnya, bantalan peluru leher, tutup stator dan rangka bodi, kapasitor, ujung-ujung terminal motor. Di sini ada contoh gambar-gambar rangkaian motor stator. Dan selanjutnya jenis motor kapasitor start running. Jenis motor listrik ini adalah perpaduan antara motor kapasitor start dan motor kapasitor running, di mana tujuannya dibuatnya double kapasitor adalah untuk memperoleh kopel awal yang lebih besar dan kopel jalan yang merata. Jenis motor listrik ini banyak digunakan pada room air conditioner. Seperti ini contohnya rangkaian dari motor kapasitor running. Dan yang selanjutnya impedasi, yaitu atau lebih sering disebut impedansi, menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus balik sinusoid. Impedansi listrik memperluas konsep registrasi listrik ke sirkuit AC, menjelaskan tidak hanya amplitudo relatif dari tegangan dan arus, tetapi juga fase relatif. Impedasi adalah kuantitas kompleks. Dan proses terjadinya jika dilihat dari pengertian apa itu impedasi, jadi semua bahan mempunyai resistivitas atau penolakan dialiri oleh arus sehingga arus yang dikirim tidak sepenuhnya sama dengan yang diterima. Dan komponen kompetensi terdiri dari tahanan dan reaktansi. Kapasitif dikurangi induktif atau Z sama dengan R tambah J dalam kurung XC kurangi XI. Secara dimensi impedansi sama dengan resistansi dan satuan SI-nya adalah ohm. Dan yang selanjutnya kata fase itu sebenarnya sama dengan arus listrik positif. Kata fase atau fasa dari pertanyaan beberapa fase listrik di rumah Anda. Pada dasarnya mengacu pada pengertian beberapa jumlah arus listrik positif yang terpasang di rumah. Pernyataan demikian telah mengundang keracunan bagi kata arti fasa itu sendiri dalam kalimat pernyataan tersebut. Banyak orang awam mengartikan sebagai sebuah bentuk instalasi dari aliran listrik yang terpasang seutuhnya. Bukan hanya arus listrik positif saja, sehingga banyak yang beranggapan bahwa kata fase atau fasa sebagai sebuah aliran listrik yang terdiri dari arus positif, negatif, dan arde. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf.